Iya begini Miss, aku tuh Suaramu sing gede, Nduk, aku gak krungu, Nduk. Kupingku rada budek. soalnya aku sambil ini bisa kan sembunyi sampai sebentar. Sambil sembunyi-sembunyi. Iya Miss, Kenapa, Nduk? Kenapa? jadi cerita aku nggak kuat Miss. Hah? Gak kuat apa, Nduk? Gak kuat apa, gue? Akibat kebodohan aku sendiri. Apa? Jadi gini Miss, Tenang dulu, Nduk, jadi tenang. Kenapa, sayang? aku tuh kena tipu Miss. Terus? Aku tuh gini ya Miss, kita cerita aja ya Miss, karena aku juga nggak mau juga, aku takut nenek aku pulang. Jadi aku tuh kenal seseorang gitu yang Miss, nggak akhir tahun kemarin gitu, kenal di media sosial gitu. Nah terus kita tuh kayak ya deket, cuma sekedar deket, saling support kayak gitu. Karena secara itu saya kan memang butuh support ya, yang misalnya sama suami juga nggak ada itu, jadi kayak cuma itu akhir. Setelah itu kita berlawan dan berjalannya waktu, kita saling support itu dan merasa nyaman satu sama lain. Dia kan seorang Buddha, katanya anaknya 2 gitu. Apa itu, selama dia kenal aku dia tuh nggak pernah kayak modus kayak terlalu kayak orang yang panjang kali lebar gitu, kayak maksudnya tuh kayak yang suka merayu-merayu gitu, enggak Miss. Jadi aku tuh ngerasa kayak dia tuh beda dari laki-laki yang pernah aku kenal gitu. Kebanyakan kan mereka modus-modus gitu nih. Kalau ini kan enggak, dia tuh kayak lebih kayak memperhatikan dari jauh kayak gitu. Jadi ketika aku kayak ada orang yang mau berusaha menipu aku, dia tuh kayak selalu melindungi gitu loh Miss. Jadi tutup backgroundnya dia tuh kayak orang baik gitu kan. Habis itu Miss, singkat cerita, dia kan kerjanya di itu kan di mana, di Singapura. Dia kerja di bagian kayak engine, kapal di bagian engine-nya gitu Miss. Nah terus dia kan mau ngajuin cuti. Dia sering sih sebetulnya dia curhat kalau dia itu kangen sama anaknya 2 gitu. Dia pengen pulang, pengen ketemu anaknya, karena selama ini dia nggak pernah ngasih nafkah ke anaknya, karena gajinya itu didepositin gitu. Jadi berbeda aja gitu kalau udah habis kontrak itu, atau kalau dia ngajuin pulang cuti baru bisa urus gajinya, dia bilang gitu. Nah abis itu kan dia sering cerita kayak gitu, tapi aku pura-pura nggak peka aja gitu. Misalnya masih kayak ya nanti pasti dia nyuruh aku jadi penjamin, aku kan takut. Nah tapi terus dia sering cerita kayak gitu, akhirnya dia sendiri ngomong ke aku itu, misalnya minta tolong jadi penjamin gitu, enggak, karena dia udah nggak ada orang tua, ngakunya dia udah orang tuanya udah meninggal, pokoknya dia itu sebatang kara gitu gitu. Habis itu ya karena aku ibaratnya orang terdekat dia, jadi aku tuh biasanya ya aku yain aja karena dia mau ketemu anak-anaknya gitu kan. Tapi aku nanya, kalau jadi pinjaman itu nanti apa resikonya gitu kan. Nggak ada, nanti cuma gitu aja, paling tidak itu disuruh itu aja ditanyain kayak gitu, nanti kamu ngaku kalau saudara aku aja gitu kan. Nah, aku tuh masih butuh waktu loh, Miss. Aku nggak langsung jawab dia gitu, enggak. Baru 2 hari itu aku mikir, ya udah aku bantuin lah gitu kan. Habis itu, oh dia kayak sini, ya makasih ya gitu. Pokoknya dia gitu udah senang gitu. Nanti kalau jadi itu penjamin aku tuh kan kayak gaji kamu kan ada rekening kan, dia bilang kayak gitu. Aku Indo nggak ada, aku pakai Indo di sini, aku bilang gitu. Tapi aku ada satu teman, biasanya aku kalau pakai Bank Indo itu biasanya aku pakai aku gitu kan. Terus kamu percaya sama dia nggak? Karena nanti gaji yang masuk itu nanti masuk di rekening itu. Di situ kan kebetulan aku sama temen dekat, masalah uang pun dia tahu gitu.
Ya udah dikasihin lah nomor rekening nasabah aku itu tadi. Nah, terus Miss, habis itu diajuin bakal cuti, terus itu sama andungannya di ACC lah, di ACC karena udah ada yang jamin. Setelah itu Miss, besoknya aku ditelepon sama orang kantor, dia ngakunya HRD di kantor. Dia bilang kalau apa udah di ACC, orang tersebut sudah di ACC buka pulang dan segera harus ke kantor dan siapkan uang untuk pemberangkatannya, dia mau jalur udara apa darat kayak gitu. Nah terus aku nanya sama dia, kamu maunya apa kayak gitu, ya itu ya udara gitu. Gitu ternyata harus bayar, bayar itu ternyata 12 juta. Nah gitu aku nggak ngerti kalau ternyata aku tuh disuruh bantuin bayar, karena dia alasannya kan memang nggak ada gaji, jadi terpaksa kan aku disuruh bayarin dulu dari pinjaman buat biaya itu kepulangan dia, pemberangkatan dia dari Singapura ke Batam gitu Miss. Ya udahlah, habis itu aku dari pinjaman gitu Miss, di depan aku uang rentenir gitu. Mungkin aku mikirnya cuma satu kali itu aja Miss kan, dan ternyata nggak sampai di situ Miss. Besoknya itu aku masih ditelepon sama HRD-nya itu, katanya ada kendala karena aku disuruh ke kantor untuk menandatangani apa itu pencairan gaji itu, karena aku sebagai penjamin nanti uang yang masuk itu ke nomor rekening aku gitu kan dia bilangnya. Nah di situ dia nggak bisa, aku khususnya di Hongkong Pak, aku bilang gitu, aku tidak bisa pulang sebentar saja untuk kayak tanda tangan gitu, nggak bisa cuma sama pulang kayak gitu juga terikat kontrak. Habis itu kalau begitu ada cara sih tapi harus itu pakai notaris dulu, dia bilang kayak gitu. Kalau pakai notaris itu harus biaya ya Pak, ya tentu saja untuk biayanya berapa, tanya sama dia sebentar dulu, dan habis itu nanti aku akan lagi ya konfirmasi dulu ke notaris. Itu akhirnya telepon lagi gitu, katanya biayanya tuh sekitar 28 juta nih. 28 juta aku lagi bis yang disuruh nyari karena dia memang gak ada gaji sih gitu. Jadi aku masih mikirnya kalau aku nggak tahu dulu nggak nyariin 28 juta otomatis yang 12 juta tadi kan uangku lumayan ya. Gitu. Jadi aku tuh udah secara itu udah masuk perangkapnya gitu loh Mas. Nah dari itu udah aku dapet pinjaman di termasuk 28 juta. Nah besoknya lagi beberapa hari itu dia bilang kalau notaris belum bisa hadir, pokoknya kayak real gitu loh Miss, kayak bener-bener nyata kayak ada kendala gini tuh masih butuh proses kayak gitu. Nah gitu saya tanya untuk kehadirannya kapan Pak, mungkin hari Senin Ibu gitu kan. Orangnya tuh ngomongnya tuh kayak bener-bener orang kantor gitu loh Miss, jadi dia tuh kayak ya ada aku kayak percaya gitu Miss, masih agak bingung dengan cara percaya enggak gitu, tapi ya udah dia tuh kayak meyakini gitu Miss. Jadi aku sudah masuk di perangkap dia gitu loh Miss, jadi aku tuh kayak bingung. Habis itu bukan dari keluarga sih, setelah udah ditandatangani notaris itu besoknya si jodoh ini pura-pura sakit, tapi memang dia tuh kenyataan sakit gitu loh Miss, jadi kayak memang nyata dia sakit, dia sakit gigi lah, sakit badan karena di mes itu udah lama, dia udah ngambil lama, intinya dia nggak bisa pulang kalau pencairan gajinya itu belum belum betul, belum cair gitu kan. Jadi di situ tuh masih ada kendala lagi, ternyata harus bayar pajak nih, dan pajaknya itu di total dihitung dari gajinya itu, karena gajinya itu kan 1.490.000 berapa gitu di totalnya itu kan, itu selama dia kontraknya 3 tahun 6 bulan gitu. Nah, habis itu nih saya masih disuruh cari pinjaman, dan akhirnya aku nyuruh orang tua aku guys ngambil uang itu karena temen itu udah gak percaya kan, udah ketiga kalinya dia masih nambah hutang-hutang lagi. Akhirnya aku sampai bohong sama orang tua aku, bisa suruh datang ke temanku tadi ngambil uang, sambil di situ bapak aku itu disuruh kayak bikin bikin apa itu kayak perjanjian gitu, kalau misalnya nggak bisa bayar nanti di apa rumah itu nanti di PD-in, maksudnya jadi jaminan kayak gitu Miss. Aku nggak tahu kalau di situ dia di videoin kayak gitu, baru bapak aku pulang. Nah tadi itu apa bapak di videoin bapak aku karena rumah jaminannya, jadi di situ tuh aku kaget
jadi takut gitu kan Miss, ya Allah ini kalau sampai uangnya nggak cair kayak gimana, bapakku udah kejadian ini. Dan di situ si jodoh ini masih berhasil kayak meyakinkan aku nggak usah takut, nanti kalau uang itu udah keluar pastilah, masih intinya dia cuma janjiin kalau udah cair itu dia mau datang ke rumah, mau itu akan minta maaf ke bapakku, ke saudaraku karena aku udah melibatkan aku. Jadi dia tuh orangnya tuh kayak bener-bener bukan yang penipu gitu loh, modusnya itu dia kayak orang yang santai gitu loh, nggak, pokoknya yang aku lihat itu kayak bener-bener nyata gitu loh Miss. Setiap harinya dia datang ke kantor, terus ke bank, ngurus-ngurusin itu. Aku lihat semua Miss. Jadi sampai sekarang aku masih nggak percaya kalau aku tuh kayak ditipu gitu loh Miss. Habis itu dikirim lah semua bukti yang dari notaris, terus yang dari pengecekan uang itu, apa PPJKA itu yang Miss, itu semua ada semua, terus surat kuasa itu ada semua dikirim ke aku, ada yang dari notaris dari kantornya itu semua dikirim lah. Jadi kayak meyakinkan. Setelah aku lihat semuanya itu, aku masih di situ agak bingung, ini beneran nggak sih kayak gitu. Tapi aku masih belum cerita ke siapa-siapa, dengan aku sendiri kayak gitu. Aku tuh takut mau cerita ke siapa, pasti banyak yang nyalahin aku, pasti mereka nyalahin aku ini penipuan kayak gitu. Tapi di sisi lain itu si jodoh itu kayak selalu meyakinin aku dengan gaya santai, bahasanya nggak terlalu kayak yang orang modus gitu loh Miss. Makanya aku tuh bingung. Dan sampai sekarang ini dia masih menjanjikan katanya uangnya itu bisa cair dalam waktu dua minggu paling lama, karena apa sih Mas, dari pengalihan pemindahan dana dari USD ke rupiah itu katanya butuh proses dari Bank DBS ke Bank BRI. Makanya aku di situ masih bingung apa iya. Terus kan aku ada saudara di Indo sana itu, kalau orang ini kerja di DBS itu, di Bank DBS hanya tuh nggak harus lama kok, paling lama cuma 2 hari. Makanya Miss, aku tuh bingung kalau benar-benar aku ditipu itu Miss. Aku nggak tahu mesti kayak gimana secara uang sebanyak itu, gimana aku nyarinya Miss. Oke, Aku sekarang kamu totalnya ngirim uang ke dia berapa sih? soalnya kalau nggak itu, maksudnya yang asli bukan hitungan rentenir itu, sekitar 130-an gitu Miss, 130 juta gitu Miss. Plus Itu yang rentenirnya? itu yang rentenir ya Miss, itu beda dari yang aku ambil gaji, sama aku bedain paspor, sama aku ambil pakai kartu kreditnya adik aku itu. Aku bohong sama adik aku pinjam kartu kredit dia buat bayarin itu yang tambahan perpanjangan Totalnya kontrak. berapa, Dok? Totalnya berapa? Kalau total semuanya itu maksudnya dihitung sama bunga apa kayak Semuanya, gimana Miss? semuanya, Maksudnya apa total? semuanya. Itu sekitar semuanya 200 juta Miss. Dalam jangka waktu berapa lama? Dalam jangka waktu berapa lama? 200 juta. 1 bulan? 1 bulan atau 2 hari, 3 hari? Ini sudah sampai sekarang, ini cuma kurang 1 minggu lagi ini Miss. 1 bulan, 1 minggu kamu kehabisan uang 200 juta. Bener? Wah, 1 bulan ini Miss. Aku harus kayak gimana nih sekarang? Sekarang pertanyaannya, apakah kamu tahu itu kamu ditipu atau tidak? Saya belum tahu, tapi teman-temanku itu kayak apa sudah melihat itu, apa bukti itu, katanya aku ditipu, itu nggak benar katanya gitu nih. Terus ada yang ngecek itu nomor teleponnya sama nomor telepon HRD, semuanya itu katanya itu kayak apa penipuan gitu loh Miss. Nanti aku kirimkan ke Miss itu semuanya, berkas-berkasnya nanti Miss bisa cek semuanya Miss. Makanya dia, tapi yang si jodoh ini bilang masih meyakinkan, tunggulah sabar sampai 1 minggu ini. Aku kan udah bilang kalau 2 minggu ini ambil pahitnya paling lama 2 minggu. Tapi aku mikirnya gini Miss, kan kenapa setiap proses itu kayak diulur-ulur, kayak nggak lancar gitu loh Miss. Jadi aku tuh mulai merasa kayaknya aku tuh ditipu apa kayak gimana. Tapi kenapa mereka ibaratnya si codot ini masih meyakini terus, katanya sabar nanti nggak mungkin lah rumah kamu diambil, nanti beli apartemen atau apalah, katanya kayak gitu. Dia menenangkan aku kayak gitu. Tapi beneran nggak bisa, aku tuh kayaknya memang benar-benar ditipu Miss. Karena aku melihat, tapi aku ini Miss, yang bikin aku sekarang kayak orang gila itu, semua yang aku lihat
kayak bener, maksudnya kayak nyata di dunia nyata gitu loh, Miss. Aku mulai dari dia kerja setiap hari, kalau dia kayak kerja kan aku tahu dia di kapal gitu kan, dia bagian engineer tuh, aku lihat dia memang bener-bener kerja. Terus malamnya dia pulang, aku juga lihat. Makanya kalau itu memang aku ditipu, mungkin aku bener-bener udah gila, Miss. Karena apa yang aku lihat itu kalau nggak bener berarti kan aku yang gila, Miss. Terus aku mesti kayak gimana sih, karena Miss? Kalau orang tua aku tahu, aku ditipu segitu banyaknya, apalagi ibuku punya penyakit penyakit yang berbahaya, Miss. Dia nggak bisa dengar kabar kabar buruk. Ini ibuku lagi sakit, anak aku lagi sakit. Harus kayak gimana sekarang ini? Apalagi besok itu udah waktunya ambil paspor. Udah gitu aku benar-benar udah nggak ada pegang uang sama sekali, nggak ada, Miss. Karena aku nggak digaji beneran. Aku harus kayak gimana caranya? Oke. Hmm. Kan kamu mencintainya, saling support satu sama lain. Terus Iya, Miss, aku tuh kalau sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu telepon saya? iya, karena saya butuh Miss. Pertama saya harus menceritakan ini karena aku takut cerita sama kayak teman, dan itu bukan solusi yang aku dapat, Miss, tapi malah bulian. Tapi kalau dari Miss kan pasti ada solusi kayak gitu, Miss. Tapi kayak gini, Miss. Sebentar, Dok. Kamu minum air dulu. Minum air dulu. Yang sudah Miss. Sudah? Iya, sebetulnya saya juga tadi takutnya ini, Miss, karena dia kan pegang pegang KTP aku di sini, ID card Hong Kong sama kontrak kerja. Tadi aku takutnya gini, nanti kalau ini Juni apakah lihat banyak yang lihat, terus kalau si codot ini lihat terus dia tahu aku kayak gitu, kira-kira berbahaya nggak sama keluarga aku, Miss. Dia tahu tahu kayak apa itu alamat rumahku kayak gitu loh, Miss. Jadi aku tadi tuh masih takut, tapi kalau aku nggak cerita ke Miss Yuli, aku takut nggak dapat solusi, malah itu buat mentalku lebih berbahaya kayak gitu. Karena aku nggak pernah berani cerita sama teman, Miss. Aku takut bukan bukan solusi tapi pasti bulian kayak gitu, Miss. Sebentar. Masalah bulian atau enggak, itu kan mendingan dibully daripada ditipu. Bener apa enggak? Iya betul, Miss. Maksudnya tapi kalau aku kayak nanti cerita ke teman dibully terus akhirnya aku udah posisi kayak gini, bukan solusi tapi bulian, itu kan berbahaya mentalku saat ini gitu loh, Miss. Karena aku masih merasa duniaku itu masih di situ, aku tuh masih melihat Oke, semuanya aku sebentar. Pertanyaan saya, iya. kamu telepon saya, apakah kamu sebenarnya sudah antara 50-50? Sebenarnya kamu tahu ini ditipu nih, atau sebenarnya kamu apa yang kamu mau? Kenapa kamu telepon saya? Ya, pertama aku teleponnya gini nih, ketika semua mengatakan aku tuh ditipu kan, aku kayak itu aku pernah cerita sama satu teman, hanya satu teman aja disarankan untuk telepon ke Miss Yuni karena ini sudah pasti itu penipuan gitu, Miss. Jadi aku udah yakin pasti aku ini ditipu, tapi kalau aku pas kayak nanya sama si cowok ini, dia bilang tunggulah waktu sampai 1 minggu 2 minggu, tapi aku ngerasa pasti ini gagal lagi karena yang lihat kayak berkas-berkas itu semua katanya itu apa penipuan gitu loh, Miss. Makanya tadi aku tuh nekat telepon Miss Yuni itu biar biar sama Miss Yuni itu dicek itu beneran penipuan apa kayak gimana gitu. Aku udah nekat gitu, Miss, karena aku udah gak ada jalan. Saat ini aku tuh bener-bener bingung, aku tuh memang bener-bener gak tahu mesti kayak gimana sekarang itu, Miss. Oke, sebentar, gantian dulu. Kamu sudah hampir 20 menit. 20 menit ngomong raleren blas, gantian aku. Oke. Iya, Sebenarnya kamu sudah punya prasangka, praduga bahwa kamu ditipu, benar atau tidak? uh, ada memang ada di ditipu kayak sudah mulai ada gitu, Miss, karena beberapa hari ini dia sudah mulai aneh karena kebetulan temanku ini yang cerita sama aku itu dia nemuin identitas
codot ini di aplikasi Tantan gitu kan. Temen aku ngelihat kenapa ini sama cowoknya aku gitu, terus dia nanyain terus kan dia chattingan, ternyata itu memang si codot itu Miss. Jadi di Oke, belakang sebentar. aku Kenapa sama kamu panggil dia codot? Padahal kan kalian tadi bilang saling support, saling mencintai, saling mengisi. yang Bahkan uang 1 M pun dikasihkan kamu. Kenapa kamu sekarang panggil dia codot? ya karena aku tahunya dari teman aku itu, Miss. Aku tahu kalau dia itu ternyata kayak penggilauan kayak gitu, Miss. Kalau di depanku dia itu sangat menghormatiku, sangat menghormati karena aku bukan tipe yang kayak suka diajak kayak apa itu, Miss. Kan kadang ada ya kayak fecian itu yang kayak itulah kayak gitu. Selama sama aku itu dia enggak, apalagi dia itu kan dia Cina, Miss. Terus dia mualaf, terus dia itu kayak orangnya tuh yang aku lihat dia itu orangnya kayak menjadi orang yang Sebentar, Mbak. menjadi Sebentar, orang yang sebentar. Berarti intinya adalah kamu ya. suka laki-laki yang lemah lembut, mencintaimu, romantis gitu. Bukan, bukan kayak gitu. Maksudnya aku nggak suka laki-laki yang terlalu banyak modus. Kalau dia itu lebih gini, Miss. Jadi setiap kata-katanya dia itu kayak singkat-singkat gitu. Dia nggak terlalu kayak orang panjang kali lebar gitu, Miss. Maksudnya yang terlalu kayak merayu-rayu. Dia kan nggak, orangnya tuh santai gitu. Kayak waktu dia meminta itu ya, aja dia nggak terlalu kayak kamu harus kayak gini-gini, maksudnya menjanjikan yang manis-manis itu enggak gitu loh, Miss. Makanya aku ngerasa kayak dia itu berbeda dari yang lain. Kalau yang lain itu, yang aku kenal-kenal itu pasti dia minta minta foto yang aneh-aneh kayak gitu. Kalau ini kan enggak, Miss. Jadi dia itu kan kayak lebih apa ya, Oh, orangnya berarti kamu santai nggak gitu. nggak 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 foto minta baju dilepas atau itu enggak? Enggak sama sekali, dia enggak kayak gitu. Makanya tuh aku menilai dia itu kayak terus gitu. Nah terus di belakang aku ternyata kebetulan temen aku tuh kenalan sama dia di Tantan, di aplikasi Tantan gitu. Aku nggak ada aplikasi itu, temanku yang ada. Ternyata fotonya sama, tapi namanya kenapa beda. Terus dia nanyain, Mbak ini cowok kamu? Terus aku bilang, lah iya, aku bilang gitu. Mbak, dia ngerayu aku loh, Mbak. Terus dia bilang, terus dia nyeritain kalau ternyata tiap malam dia Fecian sama teman aku minta foto telanjang kayak gini gitu loh, Miss. Makanya aku udah yakin kalau aku tuh sekarang ditipu, Miss. Oke, kamu sekarang sebentar. Sekarang kamu sudah yakin ditipu kan? Terus apa? Maumu apa? Sekarang kamu sudah yakin kan kalau kamu ditipu? Yaudah kan, sudah tahu kan kalau kamu ditipu mau apa kamu? Aku bingungnya gini, Miss. Kalau aku udah tahu ditipu ini kan, aku masih kayak hari-hari ini komunikasiku tuh dia kayak masih seperti biasa. Dia kayak belum tahu kalau aku itu ditipu karena aku masih belum belum apa itu, ibaratnya aku belum bilang kalau kamu itu nipu aku masih ngikutin skenario dia dengan cara nunggu dia itu 1 mingguan ini kayak gitu. Bukan, aku masih takut nanti kalau aku bilang kayak kamu penipu kayak gini-gini tuh kira-kira itu beresiko nggak sama keluarga aku kayak gitu. Misal Lah itu kenapa takut beresiko? sendiri. Wong kamu yang ditipu kok kamu takut resiko pada keluargamu? Intinya adalah kamu sekarang punya utang di mana-mana 200 juta, bagaimana cara membayarnya? Kamu sebenarnya sudah paham kalau kamu sudah ditipu. Iya, Ya udah, kamu itu udah ditipu. Apa yang kamu harapkan sekarang? Kamu mengharapkan uang 1 M cair di kamu, ya itu resikonya. Kamu kehilangan uang segitu banyak. Mana ada orang 1 M, saya kerja sampai kejer-kejer, melet-melet, jepat-jepat aja saya belum pernah lihat uang 1 M. Suami saya yang orang Hongkong aja saya belum pernah lihat 1 M. Lah kok ini ada pelayaran naik pesawat, di, di, dibelikan pesawat sama kamu, terus habis itu rumah kamu gadekan, itu yang harus kamu mikir. Nggak pernah lihat kontennya Mr. Yuni. udah pernah gitu, tapi waktu itu aku kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba Kamu dia nggak percaya dengan apa yang dibuat konten sama Miss Yuni. Dikiranya kontennya Miss Yuni settingan. bukan gitu, Miss. Aku Bukan, kalau serius. kamu, sebentar, kasih saya kesempatan. Ojo, ini jak tukaran be aku. Kenapa? Satu Iya. hal, kalau kamu dengerin konten saya dan kamu yakin apa yang saya sampaikan itu bukan settingan, maka kamu tidak akan uji nyali. Karena apa yang kamu sampaikan pada saya itu penontonnya sudah 8 juta di TikTok, di Facebook. Itu saya sama Mas Uya Kuya dan juga Bang Martin Simanjuntak. Itu sudah paling populer loh. Sampai disetik sama polisi Indonesia. Sampai dibantu diedarkan oleh orang-orang lain. Ngerti nggak maksud saya?
Intinya adalah kamu itu Iya. sudah 100% ditipu, Nduk. Udah, kamu itu tertipu. Total. Iya, kamu nggak bisa gimana-gimana, ya harus dibayar uangmu. Hasilnya itu sekarang keluargaku itu nih. Kenapa keluargamu? Kalau aku takut kalau rentenir itu datang ke rumah, pastikan dia bilang sama ibuku kalau aku punya hutang segini itu kan, terus orang Siapa yang ngomong? Siapa yang akan ngomong? Siapa yang akan ngomong? rentenirnya nih, karena dia udah ngancam kalau aku dalam waktu 5 hari ini nggak balikin, dia mau datang ke rumah, dia mau ngomong sama ibuku sama bapakku, terus kayak gimana. Ya, ya itu resiko sayang, karena uangnya kan sudah diambil. Rentenir itu bukan minta uangmu, rentenir itu minta uangnya dikembalikan. Ngerti nggak? Rentenir itu bukan minta uangmu. Iya, Kenapa? Kan kamu ambil uangnya rentenir itu. tapi aku takutnya gini, kesehatan ibu aku kayak gimana nanti. Lah kenapa saat kamu pinjam utang tidak memikirkan kesehatan ibumu? Kenapa kamu ambil uang rentenir nggak nanyain tentang kesehatan ibumu? Kamu lebih mementingkan laki-laki itu. Kamu lebih mementingkan laki-laki itu karena kamu dijanjikan uang 1 M. Kenapa kamu nggak mikirin keluargamu sebelum ngambil, sayang? Aku udah dibutakan. Bukan dibutakan, karena kamu membiarkan kamu dibutakan. Temenmu ngasih tahu nggak masuk juga di otakmu. Karena orang akan bilang bahwa kita ngiri sama kamu. Ini resikonya 200 juta melayang. Benar nggak? Jadi kamu itu bukan dibutakan, kamu bukan kilaf, sayang. Kamu ngengkel. Kamu ngengkel, ngejak debat. Ngerti nggak maksud saya? Intinya nggak ada orang yang bisa menyadarkanmu. Kamu ngobrol sama aku aja ngejak debat, ngewengkel. Kamu itu sedang ditipu, cinta. 200 juta, kamu itu ditipu. Kamu itu kena. Kamu sudah kena. Ya udah nggak apa-apa. Ya, iya, belajar lagi dari kesalahan ini. Kenapa? Kamu takut ngomong sama bapakmu? Teleponan bapakmu, konferen be aku. Aku yang coba ngobrol. Bapakku belum tahu apa-apa ini, soalnya tadi pagi tuh masih ngurusin yang orang orang bank itu kan, korwilnya mau datang lah, sedangkan rumah aku itu kan sama suamiku digadaikan, Miss, digadaikan di bank. Suamiku tuh kan nggak tanggung jawab gitu kan, jadi kan aku yang selalu menanggung tiap bulan itu. Makanya waktu itu kenapa aku benar-benar kayak ngerasa, ketika sudut itu datang, dia kan tahu kalau aku tuh banting tulang sendiri. Ya karena dia tahu kamu banting tulang sendiri dan kamu ngomongnya nggak berhenti. Nggak ada laki-laki yang suka diomelin ngoceh-ngoceh sama kamu, Dok. Kecuali laki-laki itu modus. Saya perempuan aja nggak suka kamu ngomongnya banyak sekali, loh. Kamu tuh ngomong nonstop, loh, Dok. Kamu nggak akan punya teman yang mau berteman sama kamu. Kamu ngomong nggak ada hentinya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ya dikasih jeda dong temennya biar dengerin juga. Kamu minta nasihat, tapi kamu ngomong sendiri, sayang. Ngerti nggak? Kamu itu harus mengendalikan dirimu sendiri juga, sayang. Ngerti nggak? Aku gini, bukannya aku tuh ngomong, mungkin ini pertama kalinya aku itu kayak meluapkan semuanya, kayak aku berani cerita ini ke Iya, Michelle. nggak apa-apa. Makanya Miss Yuni nggak apa-apa. Tapi tahu nggak? Karena itu semua dari kebiasaan, sayang. Orang itu kebiasaan. Kamu itu maunya dimengerti tapi tidak mengerti orang lain. Akhirnya siapa yang masuk? Codot. Bener nggak? Nggak ada orang yang mau mengertiin kamu tuh, nggak ada. Dunia ini imbal balik, Mbak. Kamu nggak ngertiin orang lain nggak akan ngertiin kamu. Ya karena Miss Yuni adalah konten kreator, ya Miss Yuni ngerungokno ceritamu. Tapi kalau kamu berhadapan dengan saya seperti ini, yakin nggak akan ada orang yang mau nanggepin kamu. Nggak akan ada orang yang nanggepin kamu. Ngerti nggak? Di luar sana itu orang yang lebih sengsara dari kamu lebih banyak. Bang Irul hari ini cuman pingin makan
minum susu aja, dia hanya minum air tajin. Jika dibandingkan dengan penderitaanmu, Bang Irulah yang lebih menderita. Kamu masih sehat, sayang.